Sebagai suku asli Pulau Kalimantan, suku Dayak tercatat pernah beberapa kali bersih tegang dengan etnis pendatang. Jika pada tahun 1997 sampai 2001, suku Dayak terlibat konflik dengan suku Madura, maka pada tahun 1967, suku Dayak berkonflik dengan etnis Peranakan Tionghoa. Peristiwa itu dikenal dengan nama Peristiwa Mangkuk Merah. Peristiwa ini sebenarnya bukan peristiwa rasial, tapi merupakan sebuah propaganda adu domba dan syarat dengan isu politik. Peristiwa penyerangan itu yang disertai pembunuhan dan pengusiran yang dilakukan oleh suku Dayak terhadap pemukiman warga etnis Tionghoa di pedalaman Kalimantan Barat. Peristiwa itu terjadi antara bulan September hingga Desember 1967. Ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan dalam sejarah Indonesia. Mangkuk Merah sendiri merupakan istilah ritual dalam suku Dayak sebagai sarana konsolidasi dan mobilisasi pasukan lintas subsuku yang efektif dan efisien, dan sebagai dimulainya perang. Pada tahun 1967, para ketua suku Dayak seluruh wilayah Kalimantan Barat berkumpul dalam meja perundingan. Mereka menggelar pertemuan adat Mangkuk Merah, yaitu suatu pertemuan adat untuk menyatukan seluruh orang Dayak dalam menghadapi orang-orang dari etnis Peranakan Tionghoa di Kalimantan. James Setiawan dan Winston Neil Rando dalam bukunya Merah Putih Tergadai di Perbatasan menjelaskan, Mangkuk Merah dipakai untuk media persatuan suku Dayak bila merasa kedaulatan dalam bahaya, untuk diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat. Seorang tokoh Dayak menjadi salah satu narasumber dalam buku ini, The Time of Madness, Indonesia of the Edge of Chaos, atau Zaman Edan. Karya Richard Lloyd Perry mengatakan, Mangkuk Merah digunakan untuk memanggil orang-orang. Itu adalah simbol komunikasi yang digunakan selama masa darurat. Ketika seorang membawanya dari suku satu ke suku lain, itu berarti datang dan bantu kami. Maka mulai selepas itu, meletuslah konflik berdarah antara Dayak melawan etnis Peranakan Tionghoa. Pada 14 November 1967, bergabunglah sejumlah subsuku Dayak lainnya dari pedalaman. Aksi kekerasan pun semakin besar. Herman Joseph van Holten dalam catatan seorang misionaris hidupku di antara suku Dayak mengisahkan, mereka bertindak di luar kontrol, membunuh, bahkan dikabarkan juga memakan bagian tubuh korban-korban mereka. Van Holten juga mengungkapkan, kekerasan mencapai puncaknya pada November 1967. Para penyerang dengan senjata berburu mulai membunuhi orang-orang keturunan Tionghoa. Yang membakar harta bendanya, toko-toko Cina dibakar, dan mayat-mayat korban dibariskan di jalanan. Dan setidaknya 6.000 etnis Peranakan Tionghoa dibunuh dalam aksi tersebut. Lalu, kenapa bisa terjadi dan apa penyebabnya? Pada masa pemerintahan Soekarno, yaitu antara tahun 1963 hingga 1965, Indonesia melancarkan aksi Ganyang Malaysia karena menganggap Malaysia merupakan negara boneka bantukan Inggris. Presiden Soekarno kemudian mengirimkan salah satu menteri negara di kabinet Wikora I, Oetoeta, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye Ganyang Malaysia. Oetoeta, yang kebetulan juga keturunan Cina, memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat. Buah hasil kunjungan Oetoeta, maka dibentuklah Barisan Sukarela atas izin pemerintah pusat. Organisasi Barisan Sukarela banyak diminati warga. Pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara saja, melainkan pula para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia. Seperti ditulis Oetoeta dalam memoir, Oetoeta membantu Presiden Soekarno 1995. Barisan Sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau disebut Paraku, yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilyawan Rakyat Sarawak, PGRS, pada 1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan Pasukan PGRS Paraku, yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu. Untuk persiapan menghadapi Malaysia, Angkatan Perang Indonesia mendirikan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan. Beni G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik 2008 memaparkan para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia yang tinggal di kamp-kamp latihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara. PGRS Parahu tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan negara tetangga,
Namun, kampanye kontra Malaysia menguap dikarenakan memanasnya situasi dalam negeri Indonesia seiring terjadi peristiwa G30S pada tahun 1965, membuat kekuasaan Soekarno berakhir. Angin politik berubah, kubu komunis yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling suram. Soeharto yang pro-barat dan anti-komunis berhasil mengendalikan kuasa, mengarahkan seluruh jejaring negara untuk menggangyang PKI sampai ke akar-akarnya. PGRS Parakou pun kena imbasnya. Militer pro-Soeharto menggerakkan massa Dayak untuk membasmi PGRS Parakou, termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu-menahu atas persoalan ini. PGRS Parakou yang sebelumnya dibentuk atas izin Soekarno membentuk dan menyasar militer Indonesia lantaran terus diburu dan dituding pro-komunis. Namun upaya militer untuk membalas para gerilyawan mengalami kesulitan. Di sisi lain, pihak gerilyawan PGRS Parakou mendapatkan bantuan dari kaum pedagang, perantara di pedalaman dan warga. Kondisi mengkhawatirkan ini membuat Soeharto mengirim pasukan bantuan. Setidaknya, ada 9 satuan milit yang diperbentukan untuk membasmi PGRS Parakou dalam rangkaian operasi sapu bersih. Kondisi mulai mengarah pada ancaman konflik SARA. Adapun asal-usul pemantik isu dalam peristiwa Mangkuk Merah adalah isu terbunuhnya Camat Ledo oleh PGRS dan Parakou. Camat Ledo dikisahkan sebagai orang Dayak asli. Ia diberitakan terbunuh karena dihujani peluru oleh PGRS Parakou ketika menumpang mobil TNI. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh militer. Militer pun meminta dukungan dari mantan gubernur Kalimantan Barat, sekaligus tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Dayak, Johannes Christotomus Oewang Oerai. Militer melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem adat Dayak. Para pemuka Dayak diprovokasi dan ditanamkan pengertian PGRS Parakou adalah komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak bisa hidup bersama dengan komunis. PGRS Parakou disebut sebagai Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah Indonesia. Di luar persoalan intrik politik yang sangat mungkin terjadi kala itu, masyarakat Dayak di sana sudah tersulut. Tradisi Mangkuk Merah, yang merupakan simbol dimulainya perang dalam tradisi Dayak pun disiapkan. Mereka mendatangi beberapa perkampungan peranakan Tionghoa di pedalaman Kalimantan untuk kemudian memeranginya. Perang antara keduanya pun meletus, namun karena kalah banyak dan persiapan, orang-orang peranakan Tionghoa menjadi bulan-bulanan penganiayaan. Mereka dibantai dan terusir dari kampung halamannya. Peristiwa pembunuhan etnis peranakan Tionghoa oleh orang-orang Dayak di pedalaman Kalimantan Barat merupakan masyarakat peranakan Tionghoa yang ada di pedalaman mengungsi ke beberapa kota yang terletak di daerah pesisir, salah satunya ke kota Singkawang. Ribuan nyawa menjadi korban peristiwa Mangkuk Merah. Setelah puluhan tahun berlalu, pelanggaran hak asasi manusia di Kalimantan bagian barat dan utara yang tergolong amat berat itu belum terungkap sepenuhnya. Peristiwa Mangkuk Merah pada 1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia.